Shalom adik-adik semuanya. Sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan ya, kita bisa hadir lagi di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kakak ajak adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, segala kasih setia-Mu Tuhan, segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Itu semuanya juga berkat penyertaan Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah. Tuhan Yesus sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mulai persiapan hati kita buat Tuhan ya. Sama-sama katakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sama-sama adik-adik, katakan dengan kesungguhan hati adik-adik ya. Sama-sama katakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk sama-sama katakan dari awal, katakan lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Semalam
menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Yesus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar menyembah Tuhan ya. Yuk sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyi lagu ini dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Sama-sama kita katakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memuji, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita bagi berdiri semuanya. Kita akan terbang bersama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bersukacita buat Tuhan ya. Ayo adik, tepuk tangannya semuanya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Firman-Mu tuh katakan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama terbang, ku kan terbang tinggi di awan.
firman-Mu beri kekuatan baru. Yuk sama-sama terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali katakan, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan adik-adik. Oke, sekarang kita mau setinggi-tinggi yang langit, oke? Sama-sama katakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lebih dalam seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dengar dia panggil nama, dengar dia panggil nama. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama. Lagi, dengar dia panggil namamu. Tujuh temannya ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dijawab apa? Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar dia panggil ya. Dengar dia panggil nama. Dengar. Sekali lagi dengar. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil namamu. Sekali lagi dengar. Dengar dia panggil nama. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik semuanya. Yuk, disiapkan persembahannya ya adik-adik. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama persembahannya disiapkan.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, buat segala anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan dan berkati persembahan kami supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar setiap hari. Katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan ku katakan, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan ku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Anak-anak-Mu boleh datang di tempat ini karena mereka begitu mengasihi Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, sebelum firman-Mu disampaikan, Engkau mengurapi mereka, supaya mereka boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Firman-Mu boleh tertanam dan berbuah di hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Juga teman-teman kami yang belum hadir pada pagi hari ini, Tuhan jamah mereka supaya mereka kembali datang beribadah kepadamu minggu depan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu, biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah boleh anak-anak ingat dan mereka boleh lakukan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, berkati ibadah gereja anak pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin buat anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ngantuk ya? Biasa kalau jam segini ngantuk pasti ya. Ada yang belum mandi? Siapa yang belum mandi datang ke sini? Karena hari ini dingin sekali ya, udaranya dingin. Jadi kadang tuh males mandi. Apalagi liburan ya. Ayo, siapa yang datang ke sini belum mandi? Ada enggak? Siapa yang sudah mandi? Yang enggak angkat tangan berarti belum mandi. Nah, semua di sini sudah mandi semua, sudah wangi, sudah seger ya. Hari ini kita siap mendengarkan firman Tuhan. Ibadah gereja anak hari ini digabung ya, jadi yang kecil sama yang besar jadi satu karena yang datang sedikit ya. Oke. Kita mau belajar firman Tuhan tentang apa ya? Tentang kerja keras ya. Kerja keras, working harder than most people ya. Adik-adik, kita mau belajar pengertian dari kerja keras ya. Boleh disimak di slide-nya ya, yang sudah bisa baca, yang kecil-kecil diperhatikan baik-baik ya, didengarkan. Apa itu kerja keras? Nah, kerja keras itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tante ini sering ya, sering kali karena kita belajar itu dari bahasa aslinya, bahasa Indonesia. Ya, jadi kita nggak asal ya. Kita mau belajar dari sumbernya ya. Kita belajar kerja keras diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebagai perjuangan, peperangan, pergelutan, pergulatan, pergumulan, perlawanan, pertempuran. Wow, banyak sekali ya. Nah, namun diartikan paling lebih tepatnya itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perjuangan. Arti lain kerja keras adalah peperangan. Nah, apa sih yang dimaksud ya? Nah, perjuangan ya. Perjuangan itu berarti kita melakukan segala sesuatu dengan apa? Loyo, males-malesan atau gimana? Semangat. Semangat ya, kayak kemarin liburan, diajak liburan. Semangat enggak kalian semua? Semangat, pagi-pagi sudah bangun pagi, datang ke gereja, kumpul di gereja. Semangat karena kepingin apa? Liburan. Nah, ada enggak yang mau liburan terus, males ya, nanti ada enggak yang gitu? Enggak, pasti malamnya itu enggak bisa tidur ya, enggak bisa tidur kepikiran nanti di sana seperti apa ya, seperti itu ya, pasti mikir enggak bisa tidur. Nah, sama, perjuangan itu harus dilakukan dengan semangat, bukan dengan loyo-loyo. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar pentingnya kerja keras itu apa. Nah, kerja keras itu sangat penting adik-adik ya, untuk apa? Membangun karakter di slide selanjutnya. Membangun karakter. Karakter yang seperti apa? Nah, seperti yang tadi Tante bilang ya, karena kita harus semangat berarti kita ini harus sukacita, bersemangat. Ada kekuatan yang baru yang membuat kalian itu apa? Ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, beda kalau nggak ada semangat, pasti kan males-malesan ya. Nah, tapi kita mau belajar hari ini. Apa sih karakter itu? Nah, karakter itu yang bisa melekat di dalam diri kita, ya. Kita dibangun karakternya.
Jadi setiap hari itu karena kita belajar, kita akan diperbarui setiap karakter kita. Nah, kerja keras ini sangat penting. Nah, di sini Tante tulis hal terpenting yang diperoleh dari kerja keras adalah pembangunan karakter diri menjadi seseorang yang lebih baik dan mampu menghargai segala sesuatu yang dimiliki meski nilainya kecil. Jadi karena kalian itu karena meraih sesuatu dengan kerja keras, kalian itu pasti menghargainya. Contohnya ya, misalkan kalian punya tabungan, ya. Tabungan itu nanti mau dipakai untuk membeli sepatu. Misalkan, aku pengen sepatu tapi dari tabunganku sendiri. Kalian akan bersemangat kan, nabung kan, ya kan? Nabung semangat, dikumpulin tabungannya. Nah, setelah terkumpul tabungannya dibuang atau dibuat membeli sepatu? Buat beli sepatu. Nah, dengan begitu kalian menghargai. Biasanya kalau sepatunya hasil beli sendiri di apa namanya itu? Di eman-eman itu loh, disayang-sayang apa enggak? Nah, dirawat atau enggak? Dirawat, betul. Pasti dirawat karena kalian tuh menghargai hasil kerja keras kalian sendiri. Tapi beda biasanya kalau sepatunya dikasih, misalkan Tante Doris kasih, nih Tasya tak kasih sepatu. Nah, Tasya kalau dikasih sepatu Tante Doris disayang-sayang, dirawat atau dibuang? Hah? Dirawat, iya dirawat. Tapi merawatnya beda ya pastinya. Gak ada orangnya aja, biarin tak taruh sembarangan. Ya, kadang seperti itu. Tapi beda kalau itu hasil dari kerja keras, hasil kalian nabung, beda. Pasti lebih dirawat dengan baik. Karena mengingat itu sangat sulit ya, ngumpulinnya itu dan lama, butuh waktu lama, proses lama. Makanya dirawat dengan baik. Nah, kerja keras itu juga membentuk kita menjadi seseorang yang lebih disiplin, tekun dan pantang menyerah. Di sini Tante tanya, kalau kalian di sekolah biasanya ada ranking-ranking atau enggak? Ada yang enggak. Semua ada ya? Enggak ada. Nah, di sekolah tertentu tuh ada ranking-rankingnya. Nah, terus kalau misalkan ada ranking-rankingnya, kalian ini berlomba-lomba untuk mendapatkan ranking atau enggak? Nah, berlomba-lomba pastinya. Nah, caranya dengan apa? Dengan belajar. Nah, apalagi kalau misalkan tahu temannya si A ranking 1, ternyata kalian misalkan ranking 5. Nah, kalau ada yang ranking 1, kalian mesti ngomong kan, nah dia aja ranking 1, kenapa aku ranking 5? Berarti aku harus bisa seperti si A, ya kan? Nah, caranya apa? Dengan bekerja keras. Bekerja keras belajar. Pagi buka-buka buku, belajar. Nanti siang pulang sekolah, buka-buka buku, belajar. Terus apalagi malam mau tidur, kadang sore belajar, buka-buka lagi. Nah, seperti itu perjuangannya dalam mencari ilmu supaya mendapatkan ranking. Ya, terus ada kedisiplinan, diatur waktunya. Biasanya yang main game sampai berapa jam, 5 jam, 6 jam, 10 jam. Sekarang mulai didisiplin. 1 jam. Lebih baik, tidak usah main game, itu justru lebih baik. Diatur waktunya, bangun tidur, terus doa. Terus apa lagi? Sebelum sekolah, mandi. Habis mandi, nyiapin peralatan sekolah. Atau sepatu, seragam apa yang mau dipakai, terus berangkat sekolah. Nah, sampai di sekolah diatur lagi. Apa? Buka seragam, seragamnya dilempar, sepatunya dibuang ke sana. Ya, tasnya dilempar ke sana. Boleh enggak gitu?
Gak boleh. Ditata dengan rapi, itu menunjukkan kedisiplinan. Sebelumnya kan sudah di-sharingkan sama guru-guru sekolah minggu ya, tentang kedisiplinan. Nah, di sini balik lagi, dibahas lagi. Kerja keras juga meliputi kedisiplinan. Ya, kapan hari Tante bilang kalau hidup kita disiplin, hidup kita menjadi apa? Teratur. Sama, ketika kita kerja keras berarti ada fokus tujuan yang harus kita capai. Akhirnya kita apa? Berusaha, semangat. Betul enggak? Tapi kalau lemes, loyo-loyo, biarin aja, enak aku tidur, ngapain susah payah. Nah, itu termasuk kerja keras atau enggak? Enggak, bukan. Itu namanya apa Tante? Kaum rebahan. Nah, tapi kalau kita lihat temannya, temanku bisa, aku harus bisa seperti dia. Nah, itu berarti kalian punya semangat untuk bekerja keras ya. Nah, di slide selanjutnya. Nah, kita harus belajar ini ya. Ada 5 alasan. Di saat kita ini masih muda ini ya, anak-anak ini masih muda. Kalian masih muda atau lansia? Anak-anak termasuk masih muda atau sudah tua ya? Muda banget katanya Tante Doris. Muda banget. Nah, justru ini adalah generasi-generasi penerus yang punya semangat luar biasa. Ya, ini ada 5 alasan. Kenapa sih kita harus bekerja keras di usia masih muda? Ya, nih 1, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kok rasanya seperti orang dewasa ya memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini tuh Tante contohkan seperti ini, kalian punya kerinduan, pengen sesuatu. Nah, untuk cara mencapainya, untuk memenuhinya, yaitu tadi, seperti tadi Tante contohkan, dengan menabung. Ya, kemarin kepengen liburan, kalian juga menabung. Nah, seperti itu, memenuhi kebutuhan kalian. Kebutuhan apa? Kebutuhan akan sepatu, punya sepatu. Kebutuhan akan liburan. Kebutuhan akan beli buku. Kebutuhan akan beli tas, beli yang lainnya. Pengen beli jajan, tapi kalian nggak punya uang, dikasih mama, disisihkan, ditabung nanti buat besoknya lagi. Nah, seperti itu, memenuhi kebutuhan hidup ya, kalau kalian masih anak-anak. Terus pendewasaan diri. Apa sih pendewasaan diri itu? Jadi kalian yang pikirannya itu anak-anak, pikirannya seneng-seneng, akhirnya mikir, oh iya ya ternyata cari uang itu susah. Ngumpulin uang itu susah, makanya kalau dikasih uang jajan mama dihabiskan semua enggak? Hah? Dihabiskan semua? Iya, biasanya kan besok lah dikasih mama lagi. Nah, besok lagi pasti aku dapat uang jajan lagi. Siapa yang gitu? Ayo. Oh, di sini enggak ada. Di luar sana ya banyak. Disisihkan, jangan dihabiskan semua. Nanti kalian bisa merasakan, bisa mikir ya, oh ternyata cari uang itu susah. Makanya mamaku tuh susah payah cari uang, papaku susah payah cari uang. Ternyata kayak gini ya, memang cepat menghabiskan uang itu cepat. Mencarinya itu loh yang susah, butuh apa? Kerja keras, balik lagi butuh kerja keras. Nah, terus tadi akhirnya kita bisa menghargai hasil jerih lelah orang tua kita. Nah, jadi kalau dikasih uang jajan jangan dihabiskan semua. Biarin besok lah dikasih lagi, besok dikasih lagi. Jangan, sisihkan ya. Disisihkan, ditabung. Mungkin nanti butuh sesuatu, kalian bisa beli sendiri. Wah, itu luar biasa. Kebanggaan tersendiri loh kalau bisa beli sesuatu dari hasil tabungan kita. Nah, ini Tante sharingkan seperti ini. Karena kita semua pasti yang dewasa-dewasa ini pasti mengalami, guru-guru sekolah minggu ini pasti mengalami seperti itu. Ya, kalian ini yang masih anak-anak, kalian nanti ke depannya pasti mengalami juga
gitu. Jadi dipersiapkan dari sekarang menjadi individu yang tahan banting. Nah, apa yang tahan banting ini ya? Apa dilempar, jedak gitu? Bukan. Jadi ketika kalian awalnya punya sesuatu, nggak punya sesuatu, kalian ingat jadinya. Nah, ternyata susah ya cari uang itu. Nah, ternyata kalau nggak punya uang jajan tuh udah enak ya rasanya. Nah, karena sudah terbiasa hidup hemat, ya nggak masalah, ya biasa aja. Nah, terus yang keempat, memiliki pengalaman yang lebih. Nah, kalian yang melakukan seperti itu, yang benar-benar melakukan itu punya pengalaman lebih. Bisa cerita ke teman-temannya, ternyata ya kalau kita kerja keras, kita mencapai sesuatu, itu nggak mudah loh. Harus ada harga yang perlu dibayar. Nah, kalian bisa menceritakan ke teman-teman. Tapi kalau nggak punya pengalaman nggak bisa cerita. Bohong kan kalau misalkan nggak pernah ngalami tapi cerita. Nah, nggak pernah nabung tapi cerita, aku lo nabung, padahal enggak punya tabungan. Aku lo kemarin sepatu lo beli sendiri, padahal sepatunya dibeliin mama. Nah, akhirnya jadi apa? Bohong. Tapi kalau kalian membeli sesuatu dari tabungan, dari kerja keras kalian sendiri, dikasih siapa kakek, nenek dikumpulin. Nah, itu rasanya beda. Ada kebanggaan tersendiri. Kalian nanti bisa ceritakan ke teman-teman jadinya, ya. Nah, terus yang kelima, untuk tujuan masa depan. Kalau dari kecil itu terbiasa bekerja keras, ya, pengen pinter, belajar yang rajin, caranya gimana ya? Tadi mengatur pola belajar, diatur misalnya, aku biasa main game, biasa ini, dihapus main gamenya, dihapus semua, ya. Mulai disiplin diri, dari pagi doa, sekolah, habis itu nanti siang pulang sekolah buka-buka buku sebentar, ya. Terus habis itu nanti sore buka-buka buku lagi, belajar. Pokoknya harus tertib diri, mendisiplin diri sendiri. Kalau kalian ingin berhasil itu bukan dari orang lain, ya, tapi dari mana? Diri sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari orang tua. Keberhasilan kita itu dari kerja keras kita sendiri. Ya, ingat baik-baik ya. Kerja keras kita itu menentukan apa yang akan kita dapat di masa depan. Ya, ingat baik-baik ini ya. Karena bukan dari orang tua, bukan dari teman, bukan dari siapapun, tapi dari Tuhan. Kalau kalian itu mendisiplin diri kita dari mulai kecil, bekerja keras dari kecil, maka kalian kedepannya juga enak jadinya, karena udah terbiasa. Nah, ini kita mau belajar ya, contoh kerja keras dalam cerita Alkitab. Nah, contohnya ini ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ya di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ya, nanti kalian bisa baca di rumah. Di Lukas 5 yang punya catatan boleh catat. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ini ayatnya panjang jadi tidak perlu dibaca. Nanti boleh diingat-ingat, dibaca di rumah, ya. Nah, ceritanya gini ya. Ada seorang lumpuh. Ya, dia itu kalau lumpuh biasanya nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan, kakinya lumpuh, lemes, tak bisa jalan. Beda sama kita ya, kita ini bisa jalan, bisa lompat-lompat, bisa lari, tadi bisa memuji Tuhan, bisa berdiri di sini, yang singer, yang song leader ya, yang main musik semua bisa berdiri karena kakinya sehat. Ini lumpuh ya, dia hanya berbaring di tempat tidur ya. Terus namanya lumpuh ya tidak bisa berjalan, tiap hari ya tidur ya. Mau apa-apa nggak bisa, tidur. Nah, tapi orang lumpuh ini punya 4 teman ya. Temannya ini mendengar kalau ada Tuhan Yesus.
Nah, Tuhan Yesus datang di Kapernaum. Dia mendengar, akhirnya dia ceritakan, ada Tuhan Yesus datang, mau nggak kamu sembuh? Nah, akhirnya yang lumpuh ini bilang apa? Mau, karena pengen apa? Bisa jalan. Dia mau, pengen sembuh, ya. Nah, berarti ada apa? Ada semangat di dalam dirinya, ya kan? Kalau nggak mau sembuh berarti apa? Nggak semangat, ya. Karena dia pengen sembuh, akhirnya dia semangat. Lalu dia bercerita ya, ceritanya supaya ingin sahabatnya ini sembuh kakinya. Dia ceritakan ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan dengan mujizatnya. Nah, lalu apa yang dilakukan temannya ini? Dia bersama-sama menggotong orang lumpuh ini, dibawa pakai tandu ya. Dibawa kemana? Dia ingin mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bersemangat. Keempat orang ini juga bersemangat dia. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena banyak kerumunan. Nah, bisa diperhatikan gambarnya ya. Banyak sekali orang-orang yang ingin sembuh, orang-orang yang ingin mendapatkan mujizat dari Tuhan. Nah, akhirnya yang digotong ini gak bisa masuk kan? Nah, kalian bisa tebak lewat mana? Lewat sini. Gak bisa masuk. Gimana wong itu orang banyak ya? Apa yang dilakukan 4 orang ini? Mikir kan? Mikir dulu. Dia mikir, cari ide. Gimana ya supaya bisa masuk? Nah, kemudian mereka punya ide. Idenya apa? Nah, ini naik ke atas genteng. Nah, 4 orang ini naik ke atas genteng, yang lumpuh ini dinaikkan ke atas genteng. Lalu 4 orang ini membuat lubang, gentengnya itu diambili. Nah, ini kan diambili. Nah, terus dibuatkan lubang sebesar orang lumpuh tadi, tandunya orang lumpuh tadi. Nah, supaya apa? Orang lumpuh ini bisa dimasukkan. Nah, dimasukkan dari situ, lewat situ. Nah, terus akhirnya mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Tuh, perhatikan gambarnya. Diturunkan dari atas gini ya. Ini kalau kalian mungkin ngalami seperti itu, kaget paling ya. Wah, kok ada orang dari atas? Ini karena mereka tuh dapat ide, saking semangatnya kepengen mendapatkan apa? Kesembuhan. Nah, setelah mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Ya, anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, Tuhan Yesus juga berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Jadi semua itu harus saling apa? Mengampuni. Enggak boleh ada yang dendam, enggak boleh ada yang mangkel, iri atau apa ya? Ngambek, enggak boleh. Tapi saling mengampuni. Nah, Tuhan Yesus selain berkata kepada orang yang lumpuh ini, Tuhan Yesus juga berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa mereka juga harus apa? Berkuasa untuk mengampuni juga. Mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, suruh bangun. Angkatlah tempat tidurmu. Nah, apa yang terjadi? Mujizat kesembuhan terjadi. Orang lumpuh ini akhirnya bisa apa? Berjalan. Nah, sungguh luar biasa ya mujizat Tuhan itu. Nah, ini lihat. Dia terbangun dari
tidurnya tadi. Dia karena awalnya berbaring, dia akhirnya bisa bangkit. Orang lumpuh itu sembuh. Akhirnya orang lumpuh itu pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Nah, awalnya tempat tidur yang buat dia baringin dia, sekarang karena sudah sembuh, digulung tempat tidurnya itu dibawa pulang sama dia. Nih, perhatikan. Wah, luar biasa ya mujizat Tuhan. Tuhan juga bisa lakukan mujizat sama kalian. Makanya kalian harus percaya sungguh-sungguh bahwa apapun yang terjadi dengan semangat kerja keras, kalian bisa apa? Mendapatkan mujizat Tuhan. Bahkan orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Nah, enggak dia tok loh yang memuliakan Allah, tapi orang-orang di sekitar itu mereka juga ikut memuliakan Allah, ikut senang melihat mujizat kesembuhan orang lumpuh ini. Ya, demikian juga kalian kalau temannya ada yang berprestasi, kalian ikut senang enggak? Senang, malah kalian termotivasi untuk supaya ikut. Gimana ya caranya? Ya tadi balik lagi harus kerja keras. Nah, sekarang tante tanya, dari cerita Alkitab ini di mananya kerja kerasnya? Di mananya? Ayo, dari cerita Alkitab orang lumpuh yang disembuhkan ini, di mananya? Siapa yang bisa jawab? Nanti dikasih hadiah sama Tante Doris. Tante, catat Tante. Apa? Iya betul. Tepuk tangan dulu buat Awan. Berarti Awan dengerin ceritanya ya. Iya. Jadi kerja kerasnya yaitu mereka punya ide untuk menaikkan orang lumpuh ini ke atas genteng, ke atap. Ya, itu mereka berusaha bekerja keras, cari ide gimana ya caranya. Nah itu kerja kerasnya di situ ya. Oke. Nah, yuk mari kita mau baca di sini pesan dari firman Tuhan kali ini, yaitu marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Ayo kita mau baca sama-sama. 2, 3. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Ulangi ya. Baca sama-sama yang keras. 2, 3. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Ulang lagi, belum sama-sama. Ayo. 2, 3. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10 ya. Oke. Firman Tuhan cukup sekian. Nanti minggu depan kita lanjut lagi dengan cerita firman Tuhan yang lebih menarik ya. Yuk. Kita semua bangkit berdiri, saya minta tim PAW bisa maju ke depan. Yuk semua kita siapkan hati kita akan memujikan pujian kepada Tuhan. Boleh. Ayo kita mau memuji Tuhan dulu ya. Ayo semua bangkit berdiri, tidak ada yang mainan.
Kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Siapkan tangannya. Yuk tangannya disiapkan. Angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan berarti tangannya ketinggalan. Nah, tangannya. Gunakan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan. Sekarang latihan mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan semua. Hati-hati. Amin. Hati-hati gunakan semua. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semua. Amin. Yuk kita mau tutup firman Tuhan ini dengan doa berkat. Yuk. Tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur berterima kasih Tuhan telah memimpin ibadah gereja anak dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau memberkati Bapa, berkati setiap firman-Mu, Tuhan tanamkan dalam setiap hati anak-anak semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk Tante Sepsti yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati, Kau berkati Bapa rumah tangganya, berkati juga kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Melda yang telah memberikan kebahagiaan anak. Kau memberkati, Kau berkati yang dia juga boleh Kau tambah 1 tahun lagi Tuhan dalam umurnya, di dalam bertambahnya usianya ini kami percaya Engkau juga memberkati. Kau berkati Tuhan di dalam usaha pekerjaannya, Kau berkati Tuhan apapun yang ia lakukan, terutama Kau berkati di dalam pelayanannya. Pakai semakin hari semakin heran untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Kau memberkati setiap orang tua daripada
anak-anak di gereja anak ini kau berkati Bapa. Kalau ia telah mengizinkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan, engkau memberkati Bapa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya engkau memberkati setiap anak-anak ini Bapa. Biar anak-anak ini boleh semakin hari, boleh setia, semakin bertumbuh, selalu ingat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita semua angkat tangan, kita terima berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu sukacita yang luar biasa. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semuanya pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.